Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki gerbang Tuhan dengan penuh sukacita, memasuki pelatarannya yang kudus dengan penuh sorak-sorai. Kita muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 18 baitnya yang pertama. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah ini dengan kita mengucap dalam hati kita pengakuan yang demikian. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak berkesudahan, tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan, kita naikkan pujian karena penyertaannya yang selalu menjaga hidup kita setiap saat. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 1, bait yang pertama, Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum kasih seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengambil sikap diri, berrefleksi, dan menyesali setiap dosa kita dalam doa pribadi. Marilah kita hening sejenak. Inilah doa pengakuan kami, Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami. Amin. Marilah kita bersama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 40, bait pertama dan kedua. Ajaib benar anugerah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berita anugerah. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam Yesaya ayat yang pertama, Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warnanya merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita
kidungkan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil menurut Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Sebelumnya mari bersama-sama kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk semua berkat anugerah Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk ibadah hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami sekalian. Bapa yang penuh kasih, kami seluruh jemaat di Klasis Klaten Barat mengucapkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Biarlah kami semua jemaat di Klasis Klaten Barat semakin kuat, semakin tangguh dalam masa-masa ini ya Tuhan. Karena itu kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah sabda-Mu menjadi sumber pelita bagi kami, pengarah hidup kami, jemaat Tuhan di seluruh Klasis Klaten Barat, dan biarlah kami semakin mengerti dan mengerjakan karya kasih ilahi bagi seluruh gereja-gereja Tuhan dalam lingkup pelayanan Klasis Klaten Barat. Tuhan, berkatilah kami dan berkatilah kami dalam menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, biji itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan ditaburkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Matius 13 ayat 34. Hal kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu akan semuanya itu? Jawab mereka, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat seluruh Klases Klaten Barat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah dan tema dari sinode itu hidup sesuai visi kerajaan Allah. Nah, semua orang tentu pengen masuk ke surga atau dalam bahasa Matius kerajaan Allah ini ya. Semua orang tentu mengarah ke sana ya. Semuanya pengen nanti tidak menderita dan hidupnya pada hari berikutnya lebih baik daripada hari ini ya. Pada titik ini saya setuju, memang kita harus lebih baik, harus lebih lebih menyenangkan, kita harus lebih bahagia. Kita mengharapkan corona segera pergi, kita semua dapat berkumpul dan bersenang-senang kembali ya. Kita pengen anggota keluarga kita sehat, kita pengen anggota keluarga kita tetap bersama dengan kita, lebih baik daripada masa-masa lalu ya. Semua pengen mengharapkan sesuatu yang baik, dan bahkan setelah kematian harapan ingin mendapatkan yang baik ini pun tetap menjadi dambaan bagi kita semua. Maka orang banyak pergi ke rumah-rumah ibadat, banyak orang pergi ingin beribadat senantiasa, banyak orang berusaha hidup suci dalam tanda petik untuk mencapai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukan sesuatu yang jelek ya, tapi kadang-kadang tidak tepat saja ya. Pengen gayuh kasuwargan tetapi justru memperkeruh kehidupan bersama. Nah, ini sesuatu yang menurut saya kok ya tidak tepat ya. Karena kerajaan surga itu bagi semua orang, bagi semua makhluk, dan Tuhan menyediakan itu bagi kita semua. Nah, hari ini kita belajar tentang kerajaan surga itu dalam perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ada banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, dari bacaan ini mari kita belajar apa itu kerajaan surga dalam tulisan Matius ya. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengisahkan atau mengajak para muridnya masuk dalam kerajaan surga yang semacam itu. Pada bagian pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius 13 ayat 31 sampai ayat 33. Itu ada kisah tentang biji sesawi dan ragi. Ya, sesuatu yang kecil tapi berdampak luas.
Sesuatu yang sederhana mungkin tidak dilihat, tapi bisa berdampak luas. Ya. Nah, apa itu? Nanti itu menjadi catatan penting bagi kita. Ya. Pada bagian kedua, ayat yang ke-44 sampai 49, bahwa hal kerajaan surga itu sesuatu yang sangat berharga. Ketika orang menemukan itu, dia mau melepaskan semuanya, semua dijual untuk mendapatkan itu. Jadi kerajaan surga itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau perlu ya semuanya diberikan untuk mendapatkannya. Jadi kerajaan surga luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Dan memang seperti itu ya kerajaan surga ya. Pada bagian selanjutnya ayat 47 sampai 50, rupanya untuk mendapatkan kerajaan surga atau upah kerajaan surga atau apa ya, bagian dalam kerajaan surga itu ada seleksi. Ya, seperti ikan itu ya, yang dijaring, yang jelek dikembalikan, yang baik masuk ya. Jadi ada seleksi, dan yang tidak lolos ya tidak masuk di dalamnya. Jadi ada seleksi di sana. Pada bagian terakhir 51 ayat 51 sampai ayat 52 itu kepada ahli Taurat nih ya, menarik ini. Itu ada seumpama pengetahuan lama dan baru yang dikombinasikan dan dipakai semuanya oleh orang untuk mengerti kerajaan surga. Jadi ada 4 hal pada bagian ini untuk memahami kerajaan surga. Sedikit tapi berdampak besar, sesuatu yang sangat berharga, ada seleksinya, dan ada kolaborasi pengetahuan lama dan pengetahuan yang baru. Jadi ada kontekstualisasi pemahaman. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini menurut saya sesuatu yang menarik untuk kita belajar. Apa itu kalau kita mau hidup sesuai dengan visi kerajaan Allah ini? Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kerajaan surga digambarkan semacam itu, menurut saya ini bisa kita terima secara otak manusiawi kita dalam pemahaman sekarang ya, bahwa memang itu apa ya, kerajaan surga itu memang berdampak besar, luas ya, sesuatu yang berdampak luas, karena kerajaan surga memang mengatasi segala sesuatunya, dan memang itu berharga ya, sehingga orang berusaha mencari sampai sekarang, dan memang itu ada seleksi gitu ya. Tidak semuanya boleh masuk ke sana, ada sesuatu, ada aturan-aturan, ada apa ya, seleksi tertentu, yang mekanisme tertentu untuk mendapatkannya, dan itu membutuhkan pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa ini sesuatu yang penting ya. Saya mau membahasnya dibalik sekarang, dari yang akhir ke depan. Bapak Ibu, untuk mengetahui tentang kerajaan surga dalam versi Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak bisa memakai pengetahuan lama saja. Kita tidak bisa memakai pengetahuan 2000 tahun yang lalu, atau 4000 tahun yang lalu, atau 500 tahun yang lalu ya. Kalau kita hanya memakai pengetahuan masa lalu, maka kita terjatuh pada kadrunisme ya toh. Itu istilah baru ya, kadrunisme ya toh. Pokoknya apa ya, semacam halusinasi akan kejayaan pada masa lalu ya. Kadrunisme itu sudah ada sejak zamannya Tuhan Yesus. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi terjatuh pada kadrunisme. Mereka mengharapkan adanya Israel seperti zamannya Daud ya. Jadi tidak melihat konteksnya ya. Terjatuh pada kadrunisme ya, atau romantisme yang halusinasi ya, halu ya. Jadi sesuatu yang tidak tepat ya. Atau dalam bahasa lain, kita tidak hanya memakai ortodoksi saja ya, bahasa teologinya ya, dogma lalu saja. Gereja itu sebenarnya sudah melakukan banyak sekali perubahan dogmatika ya. Kalau Bapak Ibu belajar ada sejarah dogmatika, wah kita pusing sendiri ya, ada banyak dogma pada masa-masa tertentu. Bahkan GKJ selalu melakukan usaha pembaharuan dari ortodoksinya. Tetapi pengetahuan tentang kerajaan surga harus terhubung, terkoneksi dengan pengetahuan pada masa sekarang.
Ya, pada masa ini pun kita harus belajar ilmu-ilmu yang ada pada saat ini. Tetapi ilmu pada saat ini tidak lengkap juga, membutuhkan referensi pada masa lalu. Maka pada ayat 51 Tuhan Yesus mengatakan 52, karena itu setiap ahli Taurat menerima pelajaran hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi semuanya dikombinasikan, pengetahuan lama dan pengetahuan yang baru dikombinasikan. Jadi ada kontekstualisasi, ada interaksi pengetahuan. Nah, ini yang penting bagi orang-orang Kristen, supaya orang Kristen terutama jemaat di Klaten Barat tidak terjatuh pada kadronisme gitu ya. Kita tetap harus berkembang terus, berkembang dalam iman yang sangat dinamis. Kita harus melakukan kontekstualisasi. GKJ bahkan menambahkan satu referensi ya. Jadi untuk memahami Tuhan itu bukan hanya konteks lalu, konteks sekarang, tapi juga konteks yang akan datang. Itu melompat sangat luar biasa. Jadi dalam laku iman kita harus mampu membayangkan dampak kepercayaan kita, dampak ajaran kita pada kehidupan anak cucu kita. Jadi bukan hanya berhenti pada saat ini. Jadi ini sesuatu yang penting juga bagi kita. Maka GKJ bertahun-tahun menggalakkan kurangi plastik sudah sejak berapa lama itu. Ya, saya jadi pendeta di GKJ Prambanan itu sudah, yuk kita ngurangi plastik, tetap ya no plastik. Setiap PA ada plastik. Nah, mungkin ini berkat corona ya, plastik produk GKJ berkurang, ya toh. Ini berkat bagi alam semesta ya. Nanti habis corona, mungkin kita harus mengaku dosa kepada Tuhan dan alam semesta ini. Kita sudah mengotori bumi ini dengan plastik. Kita sudah berdosa pada anak cucu kita karena sok gaya kita kakean plastik ya. Rosolos diplastiki, opo diplastiki, bawa kardus ada plastiknya, pulang dikreseki berplastik-plastik. Kita belanja plastik terus ya. Kita sudah berdosa pada anak cucu kita. Jadi GKJ sudah berpikir ke depan sebenarnya, sangat jauh. Jadi beriman itu harus mendatangkan pengetahuan yang melihat masa depan juga. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini Bapak, ajaran GKJ mengajak kita untuk berpikir melampaui zamannya. Nah, ini Ibu Bapak, jadi beriman itu dinamis ya. Itu bagian pertama. Saya rasa ini logis ya. Bisa kita terima bersama ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, mungkin kita diminta untuk bertobat pada titik ini. Salah satu contoh ya. Gitu. Nah, saya berharap nanti kalau Indonesia sudah tidak pakai bahan bakar lagi fosil ya, semua mobil diganti pakai listrik ya. Semoga pemerintah punya kebijakan lain ya toh. Jadi tidak semua mobil yang berbahan bakar bensin dihapus ya, itu sampah, berapa juta ton sampah yang akan terjadi. Tapi harapan saya mesinnya saja yang diganti gitu loh, ya toh. Nah, semoga pemerintah bisa menangkap ini ya, mesinnya diganti listrik, ya, mobilnya tetap, tapi mesinnya saja yang diganti mesin listrik, ya, umpamanya kayak gitu, atau mesin hidrogen. Ya, saya sudah belajar fusi sejak dulu itu, sebenarnya kita bisa menciptakan energi nuklir yang sifatnya tidak merusak ya, tapi kenapa nggak dikembangkan, itu juga masalah politik. Mungkin suatu saat gitu ya. Jadi harapan saya juga ini didengar pemerintah, bisa terjadi. Syukur-syukur didengar Pak Wardani yang dekat dengan Pak Jokowi, ini dibuat peraturannya dong ya. Pak Wardani tolong ketemu Pak Jokowi, kalau ketemu Pak Jokowi bilang kalau mau ganti mesin mobil, ganti mesinnya saja Pak, jangan ganti mobilnya semua, nanti sampahnya banyak sekali. Pak Dune ya, kombi saya masih bisa ganti mesin listrik gitu ya, jadi saya nggak harus buang kombi saya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi ini penting ya, kita harus berpikir ke depan supaya tidak banyak sampah untuk anak cucu kita. Contohnya seperti itu, dan itu konkret bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bagian kedua. Tadi dari bawah, sekarang naik ke atas. Bahwa kerajaan surga itu sesuatu yang berharga. Sehingga kita berpikir dari konteks masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, apa yang berharga.
dari pemikiran perbendaharaan pikiran kita masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, apa yang berharga. Sehingga kita rela melepaskan semuanya. Jadi berharga itu berdasarkan pengetahuan, Ibu Bapak. Apa yang berharga, apa yang tidak berharga, itu berdasarkan pengetahuan kita. Ketika kita kanak-kanak, yang berharga itu kalau ketemu ibu, minum susu, ya toh, wes ki paling berharga, wes tidak ada yang bisa mengalahkan. Mainan kita ontong-ontong, mobil-mobilan dikit-dikit itu paling berharga. Dikasih apapun anak, dek, apa kuwi mobil-mobilannya diganti emas, ora butuh bocah cilik emas-emasan kayak emas sekilo. Wah, ora butuh. Butuhnya dia mainannya, gitu kan. Itu yang berharga. Jadi pengetahuan berharga dan tidak berharga itu berdasarkan pengetahuan kita. Ya, jadi kalau pengetahuan kita nyun sewu tidak begitu luas, ya yang berharga jadi ecek-ecek, ya kan. Kalau pengetahuan beriman kita tidak dalam, ya bergereja kita jadi ecek-ecek, ya toh. Jadi lucu-lucunan, jadi aneh-anehan, ya. Kayak zaman dahulu. Toga jangan, tidak boleh dipakai sembarang orang. Yang boleh hanya Pak Pendeta. Dilempitkan orang lain aja nggak boleh, yang lempitkan harus Bu Pendeta. Nah, itu kan yo lucu ya kalau pada zaman sekarang, ya toh, ecek-ecek, ya toh. Atau beriman yang dulu lucu-lucunan, ya, gambar Tuhan Yesus itu Protestan nggak boleh ada bunderannya, gitu ya. Yang ada bunderannya itu gambar Katolik, ya kayak gitu ya. Dan itu jadi masalah yang besar dalam komunitas, kan jadi aneh kan, ya. Jadi karena itu kita perlu belajar untuk mengerti apa yang berharga itu, ya. Nah, pada titik ini sakjane GKJ sudah lumayan, ya, sudah luar biasa. Perjamuan kudus di rumah masing-masing. Nah, itu kalau di gereja-gereja lain mungkin jadi masalah, ya, GKI masih belum mau. Tapi GKJ oke, kita santai aja, ya. Kita nyaman-nyaman saja karena kita sudah mempunyai pengetahuan yang lumayan, sudah sangat luar biasa, ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya penting untuk kita pahami. Ya, jadi apa yang berharga itu menjadi sesuatu yang penting. Bukan roti, bukan bentuk anggur, tapi iman kepada kesatuan bersama Yesus Kristus dalam karya dan spiritnya, itu yang penting. Jadi tingkatnya lumayan, ya toh. Kita sudah pada tingkat yang menurut saya keren, ya toh. Ya, sip, luar biasa. Dan saya senang itu dikerjakan di rumah masing-masing, ya. Tidak diplastiki. Kalau diplastikin yang dindi kan yo sampah di mana-mana lagi, ya kan? Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat nilainya sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk pada yang tadi, ya, bahwa ada seleksi, ya. Maaf tadi lupa bagian sebelumnya, sebenarnya ada seleksi yang jahat dan yang tidak jahat. Jahat dan tidak jahat pun juga butuh pengetahuan, ya toh. Apa yang jahat, apa yang tidak jahat itu kan pengetahuan, ya. Zaman saya kecil itu main lebih dari jam 3 itu dianggap salah. Saya dipukul. Pok, ora banter sih. Bar kuwi tugase isah-isah karo mumpo, ya, ngisi air. Itu kesalahan. Pulang bermain lebih dari jam 3 itu kesalahan. Tanpa alasan loh, ya. Yang nggak alasan cek mending, ya toh. Tanpa alasan loh, ya. Kalau ada alasannya sih masih bisa diterima, ya. Ini dalam rangka latihan kamu disiplin, nah itu is oke, ya. Nah sekarang saya rasa itu penting, ya, disiplinnya. Tetapi disiplin yang kaku menurut saya sudah tidak tepat lagi. Nah memang ada pengetahuan apa seleksi yang jahat dan yang baik itu juga butuh pengetahuan. Nah itu juga penting bagi kita. Apa yang jahat dan yang baik pada masa ini? Apa yang jahat dan baik menurut Tuhan? Ini juga perlu kita pikirkan. Apakah jahat jika tidak ke gereja? Apakah berdosa jika tidak di gereja? Dulu mungkin dianggap tidak salah karena tidak ibadah di gereja. Tapi kalau sekarang kita nekat ibadah di gereja dan menimbulkan penyakit bagi orang lain, kita sekarang jahat, ya kan? Kita sekarang jadi sangat jahat kalau kita bergereja dan saudara kita sakit gara-gara kita, ya itu kan kita jadi jahat sekarang. Nah itu juga membutuhkan pengetahuan atau pemikiran yang dalam. Bagian terakhir
Bapak Ibu, hal kerajaan surga itu sedikit tapi berdampak besar. Apa ya kira-kira ya? Sedikit, kecil tapi berdampak luas. Nah, ini teka-teki yang harus kita pecahkan bersama-sama ya. Apa ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa ya? Ya kita ngadakan lomba apa ya? Klasis Klaten Barat ya. Apa itu yang kecil tapi berdampak luas? Ya, nanti yang tahu ngacung di rumah masing-masing ya. Nanti boleh SMS saya, nanti tak kasih hadiah. Yang mau ya. Apa wes hadiah minta apa boleh. Nanti minta 3 pola kain-kain apa lah ya toh. Nanti dapat hadiah. Kecil tapi berdampak luas. Nah ini ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga membutuhkan pengetahuan yang jauh lebih luar biasa lagi. Pengetahuan masa lalu, sekarang dan yang depan, masa depan, apa itu kecil yang berdampak luas? Kira-kira apa? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi satu contoh saja. Nanti Bapak sendiri mencari juga dalam kehidupan Ibu Bapak sekalian ya. Saya kasih satu contoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecil yang berdampak luas, contohnya, ini salah satu contoh saja ya. Itu tersenyum. Ya, itu kecil sekali tapi berdampak luas. Saya menjelaskan seperti ini ya. Kalau pagi hari ya istri ya atau suami ya, bapak atau ibu bangun senyum kepada anggota keluarganya. Ya, senyum. Ya toh. Halo Mas. Halo Bu. Halo anak-anak. Misalnya tuyul ya toh. Itu Jawi itu senang itu bangun pagi senyum Jawi ya. Itu operator GKJ Prambanan itu Jawi senyum. Wis dampaknya sangat dahsyat Ibu Bapak. Ya. Jadi saya pernah jadi anak ya. Kalau pagi hari ibu itu sudah duka, waduh itu sehari saya habis sudah. Sinau rajena, mangkat ke susu, wah serapena. Ya toh. Tapi kalau pagi hari itu ibu senyum, waduh keren. Ya, produktif sekali. Saya berangkat sekolah tidak ada beban, ketemu tikan yang jalan ya seneng we. No lewat ya, jono mamai dulu ya. Jalan seneng enak aja, sekolah santai. Padahal sangu saya itu cuma 200 rupiah saat itu. 50 tinggo numpak bis esto, 50 tinggo balik, 100 tinggo jajan ya wis cukup ya. Untuk rolade karo teh wis cukup. Wis rasane senenge ra umum ya. Itu sudah berdampak sangat luar biasa. Coba nanti Bapak ya. Nah saya mau jelaskan seperti itu. Kalau hal yang sederhana itu senyum, ibu senyum pada suami, itu dampaknya luas. Suami bangun, bojoku mesem, seneng. Dia bekerja ora kesusu, ya, dia bekerja dengan senang, produktif, ketemu koncone senyum dan sebagainya, senang sekali. Bayangkan kalau bangun pagi cemberut. Ya. Bojone mangkat kerja jengkel mangkel ngobot sak seneng dhewe ketabrak der bayangke habis sudah ya toh. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Jadi pagi hari itu senyumlah ya toh, dampaknya luar biasa. Kalau ibu senyum pada anaknya berhasil sekolah dengan senang, teman-temannya juga senang, anak kita disenangi banyak orang, anak berprestasi dengan baik, cucu-cucu kita pun akan hidup dengan layak. Kalau cucu-cucu kita hidup dengan layak, dia bisa sekolah, dia bisa hidup dengan baik. Cicit kita pun akan hidup dengan lebih baik, ya kan? Bayangkan kalau pagi hari selalu dikasih cemberut. Anak sekolah wegah, ketemu koncone yang melu cemberut, prestasinya jelek, golek bojo sing megahi, padha megaine, anak putune dhewe yo dicemberuti, rusak sudah satu generasi. Dampaknya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu ini salah satu contoh ya. Nah, mari kita cari bersama-sama nih, apa yang kecil tapi berdampak luas. Intinya apa? Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa cinta kasih yang dimunculkan, dioperasionalkan dalam tindakan-tindakan kecil akan berdampak luas bagi kehidupan peradaban kita. Ya, mari bersama-sama Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari hal kerajaan surga ini kita dapat mengerti kalau kita mengerjakan ini, maka doa Bapa kami menjadi nyata.
datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dunia ini akan penuh dengan keindahan, walau ada penderitaan, walau ada sakit, walau ada kesusahan, patah hati, macam-macam ya. Tapi kalau ada cinta kasih yang tulus, maka penderitaan itu pun akan kita hadapi dengan lebih baik, ya, tidak berdampak merusak. Dan karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama Jemaat Seklasis Klaten Barat kita membangun hidup kita dalam visi kerajaan surga ini, cinta kasih yang operasional yang kita kerjakan walaupun sederhana, kecil, tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah dunia ini penuh dengan sukacita kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan kita berdoa, kita saling menguatkan satu dengan yang lain supaya kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin. Saat teduh. Tuhan, bantu kami untuk mewartakan kabar sukacita bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10, yang demikian firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita barengi dengan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita bersama-sama menghadap Tuhan, mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Inilah Tuhan rasa syukur kami yang boleh kami nyatakan bersama jemaat-Mu yang telah Engkau pelihara dengan kuasa, kasih, dan pertolongan-Mu dengan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mengetuk hati kami masing-masing untuk senantiasa dapat mengucapkan syukur dan mengaturkan syukur kami melalui persembahan yang kami aturkan sekarang ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepekaan pada kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan melalui jiwa kami, melalui hati kami, dan akal budi kami, sehingga sungguh kami boleh memperhatikan kehidupan kami ini, kehidupan yang telah Engkau pelihara, dan boleh melihat sesama kami, memperhatikan sesama kami, peduli terhadap sesama kami, karena kami yakin Tuhan senantiasa memakai kehidupan kami ini sebagai saluran berkat Tuhan. Tuhan kiranya memakai kami untuk dapat mengerti lebih dalam lagi akan kehendak Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu yang boleh kami rasakan saat ini, mengetuk hati kami untuk semakin kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Senantiasa kami yakin boleh bersandar kepadamu seutuhnya, karena Engkau memelihara kami. Bapa, kiranya Bapa senantiasa mendengarkan syafaat-syafaat kami. Ketika kami berada dalam kondisi berkekurangan, kiranya Tuhan senantiasa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terlebih saat-saat ini jemaat-Mu memiliki kerinduan untuk dapat bersekutu di dalam gereja-Mu. Bila kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan pada kami untuk dapat mengerti kondisi pada saat ini yang masih belum menentu ketika COVID-19 belum menyingkir di antara kami. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan pada kami untuk dapat mengaturkan bakti kami kepadamu bersama segenap keluarga kami. Dan Bapa memberikan kesembuhan. Andai kata di antara jemaat kami ada yang sakit, dan kiranya Bapa juga memberikan pertolongan pada mereka, sehingga mereka boleh mengerti akan datangnya kesembuhan hanya daripadamu saja. Bapa, bagi sahabat-sahabat kami yang bekerja untuk melayani para medis, kiranya juga Tuhan memberikan kemampuan pada mereka untuk melakukan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan bila mereka juga boleh menjaga diri untuk semakin ketat dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak terjangkit COVID-19 ini. Bapa, kami serahkan untuk pelayanan-pelayanan bagi gereja-Mu, baik majelis gereja, baik para komisi, baik guru-guru sekolah minggu, dan setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu, bimbing sertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, yang diawali di tengah keluarga kami masing-masing. Bapa, kami percaya Bapa memberikan roh kebijaksanaan pada para pemimpin kami, yang saat ini harus dengan penuh kebijaksanaan untuk menata kehidupan negeri kami tercinta ini. Kiranya Bapa juga memberikan kemampuan, sekalipun banyak hal tantangan, kekerasan di negeri kami ini, tapi Bapa memberikan roh kebijaksanaan sehingga mereka boleh menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kehidupan yang damai, yang menuju kepada kesejahteraan. Bapa di surga, kami serahkan untuk keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Bimbing sertai mereka, bimbing sertai kami, sehingga kami boleh senantiasa semakin dekat dengan Engkau. Melalui doa-doa kami, melalui syafaat-syafaat kami, yang boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan bagi anak didik yang saat ini masih belum bisa mengadakan tatap muka di kelas. Kiranya juga Tuhan memberikan kemampuan pada mereka untuk belajar dengan tekun, yang didampingi oleh orang tuanya, sehingga mereka boleh semakin meningkat dalam pendidikannya. Kami serahkan seutuhnya doa syafaat kami Tuhan, penuh percaya dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1. Kita harus membawa berita.
Jemaat dimohon berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan undur dari tempat ibadah ini dan memasuki kehidupan kita dalam pertobatan kudus untuk siap diutus. Bukalah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau diutus, serta berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan engkau, dan jadilah saksi dimanapun engkau berada. Tuhan menganugerahkan berkat dan rahmat-Nya kepada engkau. Damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Amin. Haleluya, Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring.